Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang masih senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Dan karenanya mari kita sampaikan juga salam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan sangat bersyukur sekali kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita beberapa waktu yang akan datang akan dipertemukan dengan satu bulan di mana setiap kita kaum muslimin selalu mengharapkan dirinya bertemu dengan bulan tersebut. Setiap tahun, kalaulah tahun ini adalah tahun kita terakhir hidup di dunia ini, maka setiap kaum muslimin selalu berdoa, kalau ini adalah tahun yang terakhir, maka pertemukanlah sebelum akhir kehidupan itu dengan satu bulan yang paling mulia, bulan mubarak, yaitu bulan Ramadan. Setelah Sa'ban kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Kenapa kita semua selalu berharap bertemu dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan undangan istimewa kepada seluruh umat manusia, terutama orang-orang yang beriman. Ada satu kalimat yang bisa kita maknai, kita tafsirkan sebagai undangan kehormatan kepada kita sekalian, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat ini sering dimaknai sebagai kalimat perintah. Perintah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tetapi pada hakikatnya kalimat ini adalah kalimat undangan yang amat sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kalau kita mengundang kawan kita untuk hadir di acara pesta kita mengadakan helat pesta, dan untuk mengharapkan kawannya hadir, maka kalimat yang kita gunakan wajib harus hadir. Harus hadir. Tetapi pada hakikatnya bukan keharusan itu, tetapi pada hakikatnya ini adalah undangan kehormatan. Kata harus, kata aku wajibkan kamu sekalian untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana orang-orang sebelumnya, maka ini kalimat penekanan dalam rangka memberikan penghormatan kepada orang-orang yang beriman supaya dia hadir dalam undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita maknai sebagai sebuah spirit, sebagai sebuah semangat di mana Allah amat sangat mengharapkan kita datang di bulan Ramadan dengan membawa keimanan. Kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kepada kamu, sesungguhnya adalah undangan di mana Allah mengharapkan sangat kita hadir di bulan Ramadan. Maka di bulan Sa'ban ini orang-orang yang di dalam hatinya sudah ada iman, di dalam hatinya sudah tertancap iman yang kuat, sudah terasa suasana Ramadan itu. Di pertengahan Sa'ban, bahkan di awal Sa'ban itu rasa Ramadan sudah terasa. Sebab undangannya sudah sampai, sudah nyambung kepada orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang tidak punya iman, bahkan sampai di bulan Ramadan pun tak terasa dia hikmah dari Ramadan itu. Tak terasa dia apa hakikat Ramadan itu. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, di awal, di pertengahan Sa'ban, apalagi sekarang sudah mendekati, suasananya ketika kita makan, terasa makan sahur, terasa makan berbuka. Ketika kita itikaf di masjid, ketika kita sholat, terasa kita sedang itikaf di bulan Ramadan. Ketika kita menghirup udara ini, terasa suasana itu suasana Ramadan. Masya Allah. Ini artinya di dalam hati kita ada iman. Dan karena ada iman, ketika Allah menyeru kita untuk berpuasa, beribadah di bulan Ramadan, belum waktunya, tapi sudah terasa oleh kita.
Maka bersyukurlah apabila kita mengatakan, apabila kita merasakan hal yang demikian. Lalu kenapa kemudian Allah begitu berharap kita hadir di bulan Ramadan dengan keimanan kita? Karena Allah sesungguhnya Al-Khaliq, Sang Pencipta, yang menginginkan hamba-hambanya selalu diberikan dan mendapatkan kemuliaan. Ketika akhir dari ayat surah Al-Baqarah 183 itu dijelaskan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah sangat berharap kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa untungnya menjadi orang-orang yang bertakwa? Allah pernah menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketika nanti manusia kembali kepada Allah, yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang hebat, bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang berharta banyak, bukan orang yang mereka menjadi pejabat, bukan orang-orang yang mereka terkenal dan populer, tapi mereka yang datang kepada Allah dengan takwa. Maka yang Allah muliakan adalah orang-orang yang membawa apapun dia, tetapi semua dilandasi dan digunakan untuk menuju kepada jalan yang ketakwaan. Itu makanya Allah sangat mengharapkan kita orang-orang yang beriman datang dengan membawa kehormatan dan akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya kehormatan itu adalah takwa. Betapa Allah mengharapkan kita menjadi manusia-manusia yang terhormat di depannya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain surah Al-An'am 133 Allah memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Untuk ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa itu, bahkan Allah amat sangat mengharapkan kita hadir, datang. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan khusus buat orang-orang yang bertakwa. Ketika disediakan surga yang luasnya langit dan bumi, dia harus ada yang menikmati seperti hidangan pesta. Maka siapa yang diundang untuk datang menikmati hidangan pesta, menikmati surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, dia adalah orang-orang yang bertakwa. Dia orang-orang yang ketika diseru untuk datang di bulan Ramadan dengan iman terasa, dan kemudian dia membentuk dirinya menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dan ketika dia bertemu dengan Allah dengan takwa, hadiahnya surga. Wa jannatun arduha samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka tiada bisa kita bayangkan bagaimana nikmatnya, bagaimana bangga dan mulianya ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kemuliaan, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang nanti akan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan sering juga disebut sebagai bulan tarbiyah, yang membina kita, yang mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Asyamu li wa ana ajzibih, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang langsung akan memberikan hadiahnya. Aku yang langsung akan ngatur. Aku yang akan langsung mendidik manusia-manusia itu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Aku sendiri, kata Allah. Tujuannya untuk menjadi apa? Untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 134, Allah kemudian menjelaskan orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang seperti apa. Pertama, orang-orang yang dermawan, yunfikuna fis-sarai wad-dara. Orang yang dermawan, orang-orang yang pengasih kepada sesamanya. Orang-orang yang dalam keadaan lapang maupun sempit, dia memiliki rasa kasih sayang kepada sesamanya. Dengan apapun yang dia miliki, punya harta dengan hartanya, dengan punya tanda tangan dengan tanda tangannya, punya kekuasaan dengan kekuasaan, sampai punya senyum saja, dengan senyumnya dia berkasih sayang.
wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, terutama mengendalikan amarahnya. Orang yang bertakwa salah satu cirinya adalah dia mampu mengendalikan dirinya. Dia tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Yang ketiga, wal afina anin nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang mudah sekali memaafkan kesalahan manusia. Dia tidak memiliki rasa dendam kepada siapa saja. Ketika ada yang salah, sebelum dia meminta maaf, meminta diampunkan kesalahannya, dia sudah memaafkan. Sehingga dadanya lapang, hatinya ini lapang, tidak dipenuhi dengan sesak sempit rasa dendam. Maka orang yang bertakwa, orang yang paling bahagia dalam hidupnya, dia akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan, dan insya Allah ketika datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan disambut dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipenuhi dengan kemuliaan. Semoga Ramadan kita 1442 Hijriah menjadi jalan dan sarana kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang insya Allah mulia kita di dunia dan mulia kita di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.